hal yang merupakan upaya-upaya pencegahan. Nah, seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin. Kemudian pakai apa dong anggarannya? Nah, di dalam Permendesan 2 tahun 2024 itu sudah ada menu-menunya, ya, menu-menunya, dan ada pengenalan-pengennya sehingga Bapak Ibu memudahkan dalam menganggarkan. Bahkan tadi sudah disampaikan di dalam Permendesan 2 tidak hanya bencana alam tetapi juga non alam, ya Bapak Ibu. Kita ingat ya pada waktu terjadi COVID, tapi bukan berarti kalau sudah ada COVID nggak ada, gitu ya. Ada demam berdarah. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu, seperti janji saya tadi, gitu ya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menanggapi, bisa bertanya atau mungkin bercerita. Biasanya nih kalau Bapak Ibu dari desa itu susah untuk mengatakan, jangan-jangan pertanyaan saya ini nanti salah gitu ya. Tapi kalau cerita kan enak ya, Bapak Ibu punya pengalaman selama ini di desa Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan adanya gejala-gejala untuk perubahan iklim, apa yang sudah dilakukan, yang keraguan-keraguan, dan itu bisa tanya ke Bu Ira, gitu ya, dan juga bertanya ke Pak Zainuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan, saya dari Merengginaon. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ira bahwa sampah juga merupakan satu dilema yang perlu dipecahkan. Untuk itu, gini Bu, di kita, saya Merengginaon itu kan desa wisata, artinya penumpukan sampah itu terlalu besar, sehingga kalau diambil untuk dibuat ke TPA itu volumenya terlalu besar. Jadi masalah industri, saya kira kita belajarnya dari mana? Itu pertama. Untuk kedua, pertanyaan Bapak, untuk CSR Pak Zainuddin, CSR atau Corporate Social Responsibility yang biasanya itu dari BUMN atau juga dari perusahaan, apakah bisa dari tim bagian lingkungan untuk minta ke sana? Artinya CSR bisa kita dapatkan untuk kegiatan sosial, apakah itu bisa? Bencana sosial, artinya kalau ada konflik sosial atau terjadi kerusuhan atau terorisme, apakah itu juga kita bisa menanggapi seperti itu? Sedangkan yang kita bahas adalah fokusnya ke bencana alam. Jadi kita tidak, ranahnya tidak merambah sampai ke non alam atau juga ke bencana sosial. Jadi mereka sudah luar biasa Pak, mereka sudah ada kelompok swadaya masyarakat yang mengelola, termasuk hanggar-hanggarnya juga itu mereka dapat bantuan dari provinsi dan nasional kalau tidak salah. Karena memang ceritanya waktu itu cikal bakalnya adalah Kabupaten Malang akan mendapat bantuan gitu kalau tidak salah terkait dengan pengelolaan sampah. Perubahan iklim ini apa penyebab perubahan iklim? Sehingga kita bukan mengantisipasi dampaknya, tapi mengantisipasi yang terjadi perubahan iklim itu. Jadi yang saya menjadi pertanyaan, apa penyebab perubahan iklim? Yang kita tahu bahwa kalau bapak saya dulu bilang kalau bulan ber itu September, Oktober, November, Desember adalah masa hujan. Nah, sekarang terkadang September itu masih panas. Untuk Desember panas-panas. Yang kedua, mungkin saya menyampaikan kalau tentang penanggulangan bencana, saya sangat berterima kasih kepada Pak Kepala ini yang dan kawan-kawan yang sangat tanggap. Beberapa kali ada kejadian bencana, beliau ini langsung mungkin itu. Jadi saya terima kasih Pak Kepala. Bencana disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, bukan alam. Itu diantaranya ada konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Nah itu masuk dalam kategori bencana Bapak Ibu. Nah kemudian apa yang bisa dibiayai
lebih pada pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jadi dia misalkan makannya, kemudian pakaian, dan bentuknya tidak dalam bentuk fresh money, tapi dalam bentuk barang. Kemudian perbaikan sarpras baik dalam skala kecil atau sifatnya sementara. Tapi ada kriterianya Bapak Ibu, jadi harus ditetapkan SK tanggap bencana dulu oleh kepala desa, dan masanya hanya 7 hari yang bisa diakomodir oleh pemerintah desa. Selebihnya terlapor kepada BPD. Jadi intinya bahwa terkait bencana sosial itu bisa ditanggulangi dan bisa dianggarkan. Cerita kenapa kok Kominfo moro-moro ngasih ngapunten, sebelumnya saya sebelum di BPBD itu di Kominfo, sehingga relasi, artinya relasi kabin-kabin yang sekarang itu juga dulu teman saya, artinya ya surat itu normatif, tapi pendekatan secara informal itu kami lakukan lebih dulu. Nah, kok kebetulan Kominfo punya kerjasama dengan Telkom, maka ya wis tak kasihkan itu bentuk jasanya. Pendataan tadi kan banyak yang rentan mulai dari lansia, disabilitas, dan anak-anak. Nah, apakah pendataan tersebut juga harus mengangkut unsur misal riwayat penyakit, terus pernah terjadi apa, terus apakah ada alergi makanan dan lain sebagainya, karena itu kan berhubungan dengan kesehatan. Saya memahami Mas Danang ya, untuk pendataan untuk masalah data penduduk itu memang tidak hanya di desa, tetapi kami sampai di tingkat kabupaten juga mengalami kendala-kendala ya, artinya apa sih kok gak dialog nang dinas capil lain kan begitu, itu juga pertanyaan besar. Kami sudah mencoba beberapa kali ke dinas capil, tetapi untuk data penduduk itu dilindungi oleh undang-undang, artinya tidak semua bisa mengakses kecuali melakukan MOU dengan pihak kementerian. Yang ketiga adalah hambatan peluang dan dampak-dampak lain yang akan dirasakan oleh masyarakat jika apabila terjadi bencana. Salah satunya adalah dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan tadi seperti nggak mau diungsikan karena eman sabine, eman produksi. Nah, seperti mungkin akan terjadi juga di desa kami seperti itu. Nah, saat itu caranya bagaimana Pak untuk memberikan solusi terkait dengan masalah itu saat itu? Terus pada saat terjadi di lapangan itu kan pasti masyarakat itu juga stres ya Pak ya, karena supe gak duwe pegawaian ya, kalau modal wisuriwe tambah modal kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi caranya itu agar mereka tidak stres itu karena kan beban psikolognya juga akan terdampak gitu. Nah, apakah nanti itu ada dari pemerintah itu memberikan sumbangsi apa terkait agar mereka itu menjadi bangkit kembali baik di bidang ekonomi atau di bidang psikologi? Apakah alam sudah tidak bersahabat dengan kita? Pertanyaan dari alam adalah siapa mau bersahabat dengan alam? Kan begitu, dibalik sama alam. Maka selain mitigasi, kenapa kok ada upaya adaptasi? Ini kalau kan saja dari buku Mendes kan adaptasi. Sebenarnya dalam dunia kebencanaan itu cuma 2 awalnya. Ternyata kita itu bakal juga menjadi disabilitas. Kamu kan ibu ngasih tahu kocok-kocok ya. Kenapa bawa kacamata? Karena tingkat keawasan ya, tingkat kepekaan, tingkat ini yang berkurang. Nah, disabilitas itu kan keterbatasan. Artinya dengan bertambahnya kita usia menjadi tadi itu lansia, artinya kita itu masuk di ranah disabilitas tadi. Di klub seperti itu, sepeda motor nggak akan diurusin bahwa itu ketika terjadi letusan gunung, banyak sepeda motor terbengkalai. Kalau sakti peternakannya itu mana yang diutamakan. Jadi seperti itu Mas, karena pun juga kami melibatkan teman-teman dari
Artinya kami di SKTRC, TRC itu tim bereaksi cepat itu juga melibatkan semua stakeholder. Artinya ya BPBD bukan Superman ya, sembarang kali ya sama. Kami tetap melibatkan teman-teman yang sesuai tusinya. Misalkan di Buira kami sempat minta untuk tolong orang untuk dana desa kami dibantu intervensinya begitu. Jadi